Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa Bapak Ibu dengan Bapak Ibu secara virtual di Pastor Message pagi hari ini. Dan semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan baik. Dan hari ini adalah beberapa hari menjelang Jumat Agung, di mana kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita semua dan memberikan pengampunan atas setiap dosa kita. Dia tanggung semua dosa Bapak Ibu dan saya di atas kayu salib dengan mencurahkan darahnya, mati di atas kayu salib untuk tebus setiap dosa-dosa dan kesalahan kita, sehingga kita dijadikan layak, dijadikan kudus di hadapan Bapa. Oleh karena itu ada beberapa hal yang ingin saya sharingkan dengan Bapak Ibu menjelang hari kematiannya di Jumat Agung. Saya kasih tema Blessed are the Forgiven. Saya ambil ini dari perikop Mazmur 32, yaitu kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Kita harus memahami Bapak Ibu bahwa kita sungguh bersukacita harusnya, karena kita sudah ditebus dari maut kepada kehidupan oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Dan ada beberapa tips, ada beberapa hal yang mungkin saya bisa bagikan pada Bapak Ibu melalui Mazmur ini untuk bisa menyikapi bagaimana dengan kehidupan yang masih ada hari ini, untuk kita ini bisa hidup lebih bijaksana, menyikapi dari sudut pandang bagaimana Yesus sudah mati buat kita dan memberikan pengampunan buat kita, dan bagaimana kita menyikapi kebahagiaan atas pengampunan yang Tuhan berikan. Yang pertama, mari kita baca dari ayat 6. Sekarang aku berkata bahwa setiap orang yang percaya hendaknya mengakui dosa-dosanya kepada Tuhan selagi ada kesempatan untuk memohon pengampunan. Kalau ia berbuat demikian, ia tidak akan dihukum. Ini saya ambil dari versi firman Allah yang hidup Bapak Ibu. Yang pertama di sana dikatakan mengakui dosa-dosanya kepada Tuhan selagi ada kesempatan. Maka itu poin yang saya mau bagikan. Yang pertama, akui dosa dan mohon pengampunan selagi ada kesempatan. Walaupun mungkin kita percaya darah Kristus mengampuni kita semua dan sebagainya, tapi alangkah baiknya untuk kita punya satu kerendahan hati, keterbukaan bahwa kita semua mungkin nggak luput dari kesalahan, dan kita mau mengakui di hadapan Tuhan selagi ada kesempatan. Mungkin kita ada dosa-dosa yang kita lakukan yang tidak kita sadari, ataupun mungkin dengan sengaja kita lakukan. Kalau Bapak Ibu masih hidup hari ini, artinya masih ada kesempatan untuk mengakui setiap dosa itu dan minta pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, ayat 8 berkata seperti ini. Tuhan berkata, aku akan mengajak engkau dan membimbing engkau sepanjang jalan yang paling baik bagi hidupmu. Aku akan menasihati engkau dan memperhatikan kemajuanmu. Poin yang kedua adalah perhatikanlah perintahnya, karena itu jalan yang paling baik. Karena itu kenapa kita harus benar-benar merenungkan firman Tuhan, membaca, merenungkan, dan mempelajari supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita juga percaya akan firman-Nya, dan firman-Nya itu adalah jalan yang terbaik, jalan yang paling baik. Firman Allah katakan jalan yang paling baik bagi kita semua. Dan pesannya adalah ayat 9 dan 10, janganlah berlaku seperti kuda atau begal yang tidak berakal, yang harus dikenakan tali kekang di mulutnya supaya menurut. Jadi artinya ketika kita tahu firman-Nya, jangan sampai kita ini harus dipaksa untuk mengikuti firman Tuhan tersebut, tapi ikutilah firman Tuhan, taatilah firman Tuhan dengan kesadaran diri bahwa itu yang terbaik buat kita, perintahnya itu yang terbaik buat kita. Walaupun mungkin kita nggak memahami secara penuh, kita mungkin tidak memahami ketika apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, mungkin kita rasakan itu sangat kontradiktif, tapi kita harus percaya bahwa itu yang paling baik. Ya, jangan harus dipaksa, jangan seperti begal firman Tuhan yang tidak berakal. Kalau kita punya akal, tentu kita tahu itu yang paling baik. Kemudian banyak kesedihan menimpa orang jahat, tetapi kasih setia Allah mengelilingi orang yang mempercayakan diri pada Tuhan. Ketika kita mempercayai perintahnya, walaupun kita mungkin nggak mengerti semuanya, nggak mengerti seluruhnya, artinya kita sedang mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Karena Tuhan
tahu yang terbaik buat kita. Oleh karena itu hasilnya adalah ayat 11, karena itu bersukacitalah di dalam Dia, hai semua orang yang telah menjadi miliknya. Dan bersorak-sorailah hai semua orang yang taat kepada Dia. Hasil dari ketaatan kita kepada firman-Nya dan juga atas kesadaran kita bahwa pengampunan adalah kasih karunia yang Tuhan beri, Tuhan sudah mati buat kita di atas kayu salib, kita akan jadi pribadi yang bersukacita karena kita taat, karena percaya kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, akui dosa, mohon pengampunan selagi ada kesempatan. Menjelang Jumat Agung ini, mari kita refleksi diri. Kalau masih ada yang perlu diakui, yang masih tidak benar hadapan Tuhan, mari setelah mendengar pesan ini kita sama-sama berdoa, mengakui kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, dan memperbaiki diri ke depannya. Dengan cara yang kedua, perhatikan perintahnya. Apa yang firman Tuhan katakan itu yang paling baik, itu jalan yang paling baik buat kita semua. Itu sebagai bukti bahwa kita sedang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Maka kita akan hidup dengan penuh sukacita karena ketaatan kita, bukan karena keadaan jadi lebih baik dan sebagainya, tetapi karena kita tahu, kita sukacita karena apa yang kita putuskan, apa yang kita pilih untuk lakukan itu yang terbaik buat kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Sampai jumpa.